Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang Pak Arika di kantor Region 8. Terima kasih atas kedatangannya sehingga bisa kita bertemu pada siang ini untuk membahas beberapa pengaduan yang disampaikan kepada Bapak. Kami sudah menghadirkan dari BRI Pak untuk mendengarkan arahan dari Bapak dalam hal pengaduan nasabahnya. Mungkin sementara dari kami pemukanya seperti itu Pak. Mungkin nanti akan demikian Pak. Terima kasih Pak. Silakan aja dari BRI sampaikan perkembangan kronologi perkembangan. Silakan ya. Nanti sementara nanti baru Bang Ari ya. Silakan. Kami dari BRI, saya sendiri adalah Kadek Baskoro dari BRI Tabanan. Di sini kami dengan Pak Sini Bapak, program dengan kami, kita dengan Pak Adit, beserta tim. Mungkin sedikit kronologis ya. Yang pertama mungkin kita sampaikan terima kasih kepada wajib AWK dan sudah menyampaikan atensi kepada kami pertama melalui Instagram itu menjadi bahan informasi kami Pak. Artinya kami pun juga melihat kemungkinan ada potensi salah kami. Namun demikian kami melakukan validasi terus melakukan cross check. Nah di sini kami mau izin setelah kami validasi baik dari segi CCTV terus kita cek dari bukti dokumen sumber yang tertera di kami dan ada di kami, termasuk kita juga mengecek dari transaksi keuangannya. Mas Tenggara lancar, kemudian jaringan juga bagus, artinya dari semua transaksi lancar semua, nggak ada halangan. Nah, namun demikian ada kami pelajari dari temuan Haji di IG ya, postingan IG kita melihat bahwa ada selisih mungkin seperti itu ya Bu Bang Ari ya. Di sini ada selisih sekitar 100 juta rupiah. Kami pun menyadari hal seperti ini bisa saja terjadi. Nah, sehingga fungsi dari validasi kami adalah mengecek apakah memang benar ada salah di kami, baik di sistem ataupun di pegawai kami. Namun demikian, mohon maaf Haji untuk yang kemarin dari kami tidak menemukan sisi salah di internal kami maupun di sistem, sehingga kita lakukan pencarian untuk klarifikasi ke Bu Komari ya seperti itu. Nah di situ kami sempat meminta Bu Komari supaya hadir di sore hari, namun karena mungkin kesibukan sehingga Bu Komari juga hadirnya di malam hari Haji. Namun demikian sempat ada beberapa mungkin klarifikasi kita lakukan dari dokumen, terus kemudian dari buku tabungan, termasuk dari rekening koran yang kita cetak seperti itu. Memang mohon izin kalau dari kami ada kekurang tepatan ya seperti itu ya, antara bukti yang ada di foto Haji yang dikirimkan di IG itu di slip penarikan kalau salah, jadi ada sekitar selisih angka 1 di mana penulisan juga disebut 100 seperti itu ya. Nah di sini kami melihat ada ketidaktepatan sehingga kita ingin klarifikasi sekaligus mungkin dalam artian supaya dari Bu Komari juga bisa memberikan apa ya, mungkin pernyataan atau istilahnya yang bisa sekiranya melegakan kita semua, karena dari kami secara sistem tidak ada yang salah seperti itu. Demikian dari kami, mungkin bisa terima kasih. Ada lagi? Apa? Ini Tabanan yang di pusat dari sini, wilayah sini ya, Renor ya. Silakan Bu Komari, Pak. Jelaskan ya. Ya, ayo. Ya, ada tiga rapat jadi dari hadirnya di tempatnya. Selamat siang, saya Komari. Pertama, Layu, soalnya ada. selamat siang, saya Komari. Pertama-tama saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Ketua Haji karena saya melakukan pengaduan yang tidak valid dan semua sudah diklarifikasi waktu saya hadir di Bank BRI. Itu murni memang kesalahan saya sendiri dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena memang pada kenyataannya saldo saya yang tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran tersebut.
karena saldo saya memang kurang dari kesepakatan yang harus saya keluarkan uangnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena sudah membuat kegaduhan selama beberapa hari ini dan membuat nama Bank BRI menjadi rusak gara-gara pengaduan saya terhadap Pratwaji. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu tujuannya apa ya? Maksudnya kamu memberikan informasi palsu kepada admin saya ya? Tujuannya apa ya? Dan ini angka perbedaannya cukup besar loh, 100 juta. Dan kamu sangat lihai membuat seolah-olah gitu ya dilakukan. Tujuannya apa sebenarnya? Biar apa? Biar pihak rekan saya tidak menuntut uangnya, mungkin biar dikira ada kesalahan gitu, uangnya belum masuk gitu. Terus kenapa bisa kepikiran bisa DM saya gitu? Itu kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nggak tahu kenapa saya ingin melakukan pengaduan itu hingga terjadi kegaduhan seperti ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi Bu Komang tahu itu ada potensi hukum loh. Kamu memberikan informasi palsu kepada pejabat negara. Pemikir hukum kan? Iya, saya tahu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kenapa? Tujuan kamu kenapa itu kok DM? Oke, selain kamu itu, selain ini, maksudnya nanti setelah dijawab sama admin saya, itu kamu mau screenshot, kamu mau kasih ke partner kamu? Nggak ada saya screenshot kemanapun. Saya simpan untuk diri saya sendiri saja. Tujuan kamu tadi meyakinkan ini ya, meyakinkan teman kamu atau mitra kamu Iya. itu. Tujuannya gimana? Kok bisa-bisanya itu? Saya ini orang jujur loh tadi. Kenapa ya kok bisa begitu ya? Ini temuan baru buat saya nih. Artinya ada moral hazard di sini. Memanfaatkan kekuasaan saya seperti itu ya. Ya itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cuma saya mohon pengampunan aja. Saya nggak punya tujuan lain untuk itu, cuma nggak tahu kenapa saya kepikiran ingin melakukan pengaduan itu saja. Ya, pengaduan boleh tapi jangan memasukkan. Saya mohon maaf. Kamu bisa dituntut oleh saya, kamu bisa dituntut oleh BRI. Saya mohon maaf. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kamu ada pada saat dipanggil oleh BRI ada ditekan oleh pihak BRI? Tidak. Gimana? Coba diceritakan gimana pada saat itu dipanggil, kamu malam misalnya gimana? Iya malam karena dari pagi saya kerja. Juga tadi juga, artinya pagi. Oke. Apa kan kami rekam? Gimana? Waktu itu saya dihubungi sama pihak BRI karena saya kerja, saya nggak bisa angkat telepon karena kerja nggak boleh angkat telepon. Saya cuma balas lewat WA kalau saya harus hadir ke Bank BRI. Karena saya bisanya malam saya baru hadir ke Bank BRI dan dijelaskan semuanya oleh bapaknya semua, dan saya sudah mengakui kesalahan saya di sana di Bank BRI. Ada intimidasi dari BRI atau apa kamu? Atau memang benar awalnya kamu ini? Awalnya memang benar kamu memang ada satu perbedaan 100 juta, tapi mungkin apakah dari Bank BRI jujur menurut kamu? Iya, Bank BRI sudah jujur. Memang kesalahannya ada pada saya. Kamu buat video itu di mana? Di Bank BRI. Di Bank BRI? Iya. Terus? Di Bank BRI saya buat video malam hari Jumat kalau nggak salah ya Pak ya waktu itu. Karena saya bisa hadirnya malam, saya buat video itu sampai jam 11 malam kalau nggak salah. Jam 11 malam saya baru pulang. Jadi dengan kasus kamu ini juga semua juga dapat pelajaran ya. Saya kira yang namanya rakyat itu selalu jujur ya. This is not good gitu. Orang kerja benar gitu, tapi kamu memanfaatkan, atau kamu mungkin merasa karena admin dari medsos saya, dari staff-staff saya di anggota DPD RI semuanya responsif, kamu memanfaatkan itu. Dan kamu orang Bali pula. Orang Bali yang selama ini dikenal jujur bagaimana ya, tapi apapun itu saya belum memutuskan, Komang Ari ya, saya belum memutuskan apakah ini kasus akan diselesaikan hari ini atau
saya akan lanjutkan melaporkan kamu kepada polisi. Kalau bisa saya Enggak. mohon. Saya butuh waktu untuk merenungkan hal itu. Karena permintaan maaf kamu saya terima, tapi saya masih, itu ada hak saya. Berat loh, kamu baca aja pasal yang perundang-undangan di KUHP pidana tuh kamu baca. TNI juga harus paham, ada di sana barang siapa yang menghalang-halangi seorang pejabat negara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, itu bisa dipidana. Makanya saya mengadakan rapat ini. Siapapun itu. Ya. Kemarin sore itu saya datang tuh dari Beleleng itu. Ada 4-5 warga itu yang disangkakan pasal menghalang-halangi pejabat negara dalam bekerja. Ya, jadi catatan-catatan saya ya untuk saudara untuk berhati-hati. Permintaan maaf saya terima, cuman saya belum tahu karena saya sebagai seorang pengawas undang-undang, pengawas polisi, pengawas Panglima, pengawas OJK, pengawas BUMN, ya saya bisa punya hak untuk itu. Ya, nanti urusan Anda dengan tim hukum saya kalau itu benar. Nanti biar Pak Polisi kan punya ilmunya. Nanti kan kalau saya laporkan juga dari BRI juga akan dipanggil nanti. Itu CCTV semua akan dipanggil. Ya. Saya mau ini dulu, mau cari tahu gimana BRI mau saya buat repot apa enggak. Baik. Ini untuk BRI ya. Mohon izin ya saya sebentar aja bukan. Untuk BRI Pak Fajar ya. Pak Fajar, Agustus saya akan rapat di Jakarta. Saya akan rapat dengan pimpinan BRI. Saya akan rapat dengan Kementerian BUMN. Sudah masuk agenda saya. Kenapa saya perlu? Ini juga agar Ibu Kepala OJK dan Pak Budi ya juga bisa tahu. Ada beberapa yang menurut saya terkait dengan penanganan ini itu harus ada metode sebenarnya. SOP yang dijalankan. Dan saya yakin kasus dari BRI ini mungkin bukan kasus yang terakhir. Karena seiring yang namanya perbankan, orang puas nggak puas, orang bagaimana itu tetap ada. Cuma saya ingin menjadikan satu contoh. Dari pihak BRI ya, gini, pihak BRI itu harus memahami seorang anggota DPD itu bekerja. Saya itu dilindungi oleh Undang-Undang MD 3. Saya punya hak imunitas. Ya. Mau caranya dari medsos, mau caranya sidak, mau caranya inspeksi, itu dimungkinkan oleh undang-undang, apapun caranya. Ketika kasus ini masuk, ya ini baru kasus pertama nih penipuan kayak begini ya, jadi saya apologize juga nih buat masyarakat saya. Ketika kasus ini masuk, kita ini mendapatkan atau mencari masukan dari semua masyarakat, dan itu kalau yang memposting itu adalah bagian melekat dari seorang anggota parlemen pusat, itu nggak masalah. Kita ini bisa komentari semua hal, masalah di pengadilan, masalah penyidikan, apapun Pak. Mau tahu contohnya, bagaimana Profesor Mahfud MD sebagai Menko Polhukam, ketika ada kasus PPATK, ketika ada kasus 300 triliun lebih, ketika ada kasus kekorupsian pajak, ketika ada kasus-kasus hukum Pak, sebagai pejabat negara yang dilindungi oleh undang-undang, itu bisa berkomentar. Bapak lihat aja itu. Bagaimana dari Bapak Menko Polhukam menyampaikan. Jadi memang tujuannya itu adalah untuk menerima masukan masyarakat. Dan buktinya, ketika masukan masyarakat itu ada, bukan hanya masalah Ibu Pemakaran yang terbuka, akhirnya semua masalah terbuka. Saya pernah ini, pelayanan yang jutek, ada kredit yang seperti ini. Dan itu kan kita dokumentasikan. Karena masyarakat kita paham. Jadi sebenarnya BRI ini juga nggak suci-suci amat gitu. Ini saya belum periksa masalah 6 triliun ini, masalah hukum. Nah, tolong itu dipahami dulu. Karena saya tidak akan berhenti, Pak. Ketika ada masukan masyarakat, mau siapapun kepala OJK-nya, mau siapapun Kapoldanya, saya nggak berhenti.
karena nggak ada orang yang bisa ngatur saya. Ya, itu. Jadi jangan ada sifat aneh. Apalagi di dalam postingan itu ada tanda tanya. Unapi ini Bank BRI, apa benar atau tidak? Itu tinggal dijelaskan saja. Dan saya jujur harus melindungi masyarakat saya. Kalau seandainya misalkan sistem di BRI ini tidak secure, saya akan sarankan ke masyarakat, minimal nggak usah saya klaim loh, minimal konstituen saya ini saya sarankan lu nggak usah ke BRI deh, ke bank lain aja. Di BUMN masih ada BNI, masih ada BTN, masih ada BPD punya yang lokal, masih ada juga Bank Mandiri. Itu hak anggota DPD memberikan saran, menghimbau. Dan Bapak Ibu juga jangan salah. Beberapa bulan yang lalu kita kan sempat rapat di kantor NOR waktu dihadiri. Artinya di hadapan saya, BRI itu ada masalah di meja kami gitu. Seseorang tuh kalau misalkan bergerak itu kalau melihat track record atau jejak rekam. Dan itu terjadi benar loh. Contoh nih, contoh, pokoknya nggak usah nyangkal. Contoh misalkan pada saat kita rapat di RENON, ya, itu sudah ada pernyataan langsung di hadapan kami terkait misalkan anak buah Bapak itu misalkan untuk masalah SP1 dan SP3 kasus nasabah dimonak-manik, yang dimana si staf Bapak yang ada di kantor cabang Sanur itu mengakui bahwa surat SP1 sampai SP3-nya itu memang dirapel di bawah sekalian. Itu kan benar-benar terbuka, Pak. Jadi bagaimana saya harus waspada dong? Karena itu baru cabang Sanur yang kecil. Kalau yang lain-lain, Pak, bank-bank yang lain itu nggak ada masalah, Pak. Kok dengan saya, dengan hubungan saya dengan bank BUMN yang lain baik-baik saja, Pak. Karena saya akui secara sistem mereka memang penanganannya bagus. Nah, jadi ini BRI punya track record. Mohon maaf, tapi saya paham Pak, karena BRI adalah bank BUMN yang punya tanggung jawab paling besar. Kurnya sendiri sudah paling besar, cabangnya paling besar, kantor kasnya paling banyak, pelayanan di pertanian di pertanian dan nelayan juga banyak. Saya paham. Cuman kan masyarakat biasa kan artinya kan bisa ngomong. Lu kalau nggak becus lu nggak usah jadi pejabat. Masih banyak kok SDM lulusan-lulusan yang bisa menggantikan, kan begitu akhir pertanyaannya. Ya, nah itu dalam artian BRI artinya juga harus tahu sadar ini. Nah, apa yang terjadi? Kemudian secara hukum BRI juga punya track record. Beberapa kasus ada punya menteri ditahan, ada korupsi di Bandung, masuk kejaksaan Denpasar. Ya, kalau memang perlu saya suruh admin saya setiap minggu itu diekspos masalah kekorupsian itu, Pak. Itu yang disebut Bung Karno jas merah, jangan sesekali meninggalkan sejarah. Kalau bisa saya minta tiap hari Senin upload itu kebobrokannya BRI secara hukum. Itu bukan kata saya, itu kata Polda sama kata kejaksaan. Karena kalau sudah, apalagi itu ada kasus 2022, ada kasus 2023, otomatis kami pejabat negara pasti akan nanya, loh kenapa BRI bisa bermasalah? Siapa pengawasnya? OJK di wilayah Bali. Siapa pimpinan OJK-nya? Nah, merembet. Di mana fungsi pengawasan? Itu kan jelek. Kalau saya lihat di wilayah-wilayah provinsi yang lain itu bukan sangat jarang ya, mungkin ada beberapa yang clean gitu, yang bagus gitu, yang penanganannya bagus. Jadi kalau ada apa-apa kan saya kasihan juga sama ibu kepala dengan para deputi di sini, dikirain nggak bisa fungsi pengawasan. Nah itu. Yang kedua, pertama tadi, kedua, ini ketiga. Saya menyayangkan, ya, ini dari Pak Budi dan ibu kepala juga harus paham. Ada hal yang cukup buat saya itu memalukan di dalam penanganan post event. Pertama, Anda ini BRI, ini sudah saya ingatkan kemarin waktu rapat di RENON. Ya.
Ini rapat, ini masih syukur Pak Budi sama Ibu. Ini yang datang ini pejabat semua nih. Kalau kemarin saya rapat di Renon, itu sudah staf-staf yang ada itu sudah seperti kantor firma hukum. Mana itu orang-orang yang pakai seragam yang mengaku bagian hukum itu? Saya membayangkan ketika saya rapat di Renon, bagaimana kalau seandainya ada nasabah diundang klarifikasi dengan ada suatu staf, saya nggak tahu itu outsourcing atau staf bagian hukum, bagian legal, dengan pakaian seolah-olah seperti aparat keamanan. Pakaiannya kan udah mirip kayak polisi. Bagaimana bagaimana intimidasi itu berlangsung? Siapa yang mengizinkan ada seperti itu? Kalau orang perbankan, mau dia bagian legal, mau dia bagian hukum, biasa saja, kayak kita aja Pak Jokowi begini. Nggak usah lagi pakai logo-logo, nggak usah lagi pakai pakaian seperti apa. Itu bayangkan loh, saya ada hikmahnya kemarin kunjungan kerja di sana. Nah makanya sekarang saya adakan di sini. Kok nggak dibawa itu kemarin banyak itu. Maunya saya maki itu. Nah, yang badannya gede-gede, yang kemarin yang sok-sok seolah-olah menjadi penyidik. Anda ini dilindungi undang-undang, bukan penyidik, membantu memediasi. Ada orang perbankan. Kenapa kalian datangin ke sini? Ini biar tahu Pak Budi dari kepala biar paham. Begitu caranya penanganan. Artinya ketika rapat di ruangan itu, oh artinya kalau ada nasabah yang bermasalah bagaimana, gini caranya ya pakai diintimidasi dengan penampilan. Kalau sekali lagi saya lihat seperti itu Pak ya, jenis-jenis orang yang Bapak pelihara seperti itu ada. Janji saya contoh Anda. Saya akan buat gerakan di Bali Pak. Gimana caranya Anda harus keluar dari pulau ini? Kapan-kapan agendakan, ya saya akan datang incognito tanpa pemberitahuan, saya akan datang ke BRI. Saya akan buka posko pengaduan tentang BRI. Kalau bisa setiap hari diposting. Itu hak saya. Kemudian setelah ada masalah kayak gitu, yang nomor 2, ini juga biar tahu OJK ini, coba tolong dicarikan SOP terkait dengan penanganan. Saya nggak ngerti kalau ada masalah ini penanganan gimana. Ternyata pihak BRI ini, saya periksa sendiri with my own eyes, dengan mata kepala saya sendiri. Anda ini menggerakkan yang namanya buzzer, gitu loh. OJK ini sering saya kritik loh. OJK sering saya puji loh. Kita nih benar-benar fair aja. Kalau bagus saya bilang bagus, kalau ini tapi sebagian besar excellent nih. Saya puji gitu loh ya. Tapi apakah OJK sebagai lembaga dengan kewenangan luar biasa melakukan hal seperti BRI? Enggak. Ini pada kirim buzzer. Apa yang dikirim buzzer? Keluarganya karyawan. Si karyawan sendiri. Ini masif. Makanya saya besok akan datang ke BRI Jemberana. Karena Anda ternyata gerakkan itu seluruhnya. Orang udah minta maaf, rakyat udah minta maaf segala sesuatu. Anda kan melakukan. Anda kira saya nggak screenshot itu? Saya lihat profilnya, oh ini BRI. Dan ternyata bukan hanya BRI Bali, BRI di kewilayahan. Sampai ngapain ada hubungan BRI Jakarta sama Surabaya? Dan bahasanya seragam. Memang ada buzzer dari BCA juga gitu ya, dalam yang mengatasnamakan BCA gitu ya, ada gitu ya. Ayo dong nabung ke BCA aja, yang di BCA aja itu namanya persaingan kompetitif kan gitu ya. Coba lihat aja, saya nggak hapus itu gitu. Yuk ke BCA, yuk BRI memang begitu. Ayo saya di BCA nggak masalah, banyak sekali, nggak masalah. Ya. Jujur aja, memang dari semua bank BUMN saya punya tabungan kecuali BRI Pak. Bahkan di Senayan di depan hidung saya pun di kantornya ada BRI Pak. Mohon maaf Pak, saya juga ogah karena terlalu banyak masalah. Ini penilaian di depan saya minimal sebagai masyarakat kurang bagus. Jadi saya minta hentikan itu. Cukup Anda Pak Fajar sebagai kepala cabang yang di Tabanan, cukup Anda aja selesaikan dengan gentleman, nggak usah share-share kemana-mana. Ya, yang Anda lawan itu siapa? Pilih tanding tuh kalau bahasa orang Jawa. Apa yang dilakukan oleh Komite 1 Bidang Hukum Pak setelah itu semua, setelah munculnya video itu,
exposure tiap hari tentang pidananya BRI. Every day. Bapak-bapak nggak bisa ngatur anak buah bapak kemana. Yang terakhir, ini juga harus paham ini agar ini yang bisa saya masalahkan. Jadi gini, kita ini rapat udah sering. Saya sudah silaturahmi ke kantor BRI. Kita udah rapat kur di OJK. Sudah 5 tahun berturut-turut BRI itu selalu mendapatkan gold di acara CSR Award. Ya, jadi hubungan dengan DPD RI ini adalah hubungan yang baik, Pak. Gitu. Jadi Anda tahu kontak saya, Anda tahu kantor saya di Lenon, ya. Jadi penanganan yang cukup saya sayangkan, Anda memanggil si ibu ini. Oke lah, malam hari semua bagaimana klarifikasi. Yang saya sayangkan, dari pihak BRI membuat suatu visualisasi itu di dalam medsos itu ada foto saya, ada pernyataan. Coba diambil itu, Pak Ajudan. Mana coba yang Bang BRI cari itu, Pak. Ya, kalau bisa tampilkan di layar sebentar. Gini, di dalam layout resmi ada gambar saya, ada aspirasi masyarakat, ada aspirasi dan bagian pada caption. Ya. Tiba-tiba itu beredar, Pak. Saya akan minta sama Pak Wajar, siapa itu yang mengedit itu, yang membuat itu? Ada pakai foto saya loh. Ada foto layout, udah itu ada tulisan hoax. Kenapa nggak mukanya si ibu yang dibuat? Yang menyebarkan hoax siapa? Kenapa nggak si muka ibu itu aja yang pada saat dia klarifikasi ada kata hoax? Mana itu? Sini, Pak. Dicari kan? Pasang itu. Nggak ada laptop. Mana dicari kan? Agus, cari kan? Sini. Seharusnya kan ibu Mama Ani dong, atau foto Bapak. Ngapain numpang sama saya? Itu layout resmi dari Komite 1 Bidang Hukum. Dan atas izin siapa? Mana SOP landasan hukumnya mana? Dan Anda lakukan secara masif. Berapa Anda bayar itu medsos-medsos itu? Hah? Biar apa? Anda mau berhadapan sama DPD? Sudah izin OJK atau belum? Dan di video itu ada Anda sudah main politik. Ini surat jawaban pun sebelum ketika saya mengirimkan undangan ini baru Anda jawab. Kenapa tidak pada for very first time and first place Anda bawa itu DPD? Anda main politik. Orang Bang main politik. Terus apa gunanya saya menjalin kerjasama dengan OJK? Apa maksud Anda? Saya tidak ada menjelekkan siapapun. Saya akan proses ini ke hukum. Anda sudah memakai foto saya tanpa izin. Baca undang-undang pidana. Staf hukum. Ya. Iya. Ini di semua medsos disebar, Bu. Dari Jembrana ini semua. Ini kan berbayar. Yang nomor 2, Anda pakai foto saya loh. Lihat aja, di dalam bahasa foto ini ada tanda tanya loh. Anda baca kan bahasa hukum dong.
Saya mau cari, Anda sekarang klarifikasi sebelum saya lanjutkan ini proses hukum, Pak. Di sini ada tulisan, nanti itu polisi yang punya ilmunya. Anggota bikin heboh, anggota DPD RI menyebarkan unggahan hoax. Yang hoax siapa? Orang yang ngirim itu identitasnya jelas kok. Dan kenapa Anda kok pasang foto saya, pasang dengan begini, kok bisa foto AWK dipasang? Kenapa sih nggak fotonya Komang Ali itu? Sampaikan aja, bahasanya kan harusnya si Komang Ali sebarkan hoax. Kita ini kan korban. Anda sama saya korban. Korban ditipu sama rakyat. Tolong dijawab, yang ngedit ini siapa? Karena ada di sini gambar pejabat BNI. Apa sudah sepengetahuan dan persetujuan OJK atau belum? Silahkan Bapak jawab, bukti sudah ada. Izin siapa memakai foto saya? Silahkan dijawab. Ada dan belum? Fokus saja, karena ini sudah akan jadi masalah hukum. Siapa inisiatif? Kenapa bisa pakai foto saya? Tampilkan di layar. Jawab, wajar Bel. Apa dan? Dijawab aja. Udah, ngomong aja, bicara aja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu. Yang saya hormati Ibu Kristianti Rahayu, selaku Kepala OJK, Bapak Haji Arya Wadakarna, selaku Senator DPD Provinsi Bali, Bapak Budi, dari Bapak Adi Wijaya dan nasabah Ibu Komang Ari. Izin saya menyampaikan sedikit dari tadi apa yang disampaikan oleh Bu Haji berkaitan dengan permasalahan yang terjadi di BRI yang berkaitan dengan mantri yang Enggak, saya tinggal jawab tentang masalah saya itu. mau mulai dulu dari awal. Mantri apa? Yang tadi kan disampaikan oleh Oh enggak, saya nggak klarifikasi. Saya tadi mintanya bukan kepada Anda, saya pada penyidik. Jawab saja yang mana video itu. Kita fokus saja. Saya nggak banyak waktu. Video saja. Oke. Intinya Ini pejabat siapa? bahwa Siapa namanya ini? Saya Aditya. Dari? Saya bagian hukum. Oke, sampaikan. Saya minta penjelasan video itu aja. Fokusnya di sana saja. Karena permintaan maaf sudah, semua sudah. Sampaikan saja. Tentunya dalam hal video tersebut yang membuat memang dari BRI yang postingnya kan. Namun demikian itu memang terbatas, hoax itu memang berkaitan dengan apa yang disampaikan di dalam Instagram yang Pak AWK posting, seperti itu. Hanya terbatas pada situ saja. Gitu. Artinya tidak hoax terhadap satu titik permasalahan bahwa dengan fotonya bapak-bapak hoax, tidak juga. Artinya secara keseluruhan, itu secara framingnya ya secara keseluruhan, tidak hanya satu titik. Jadi yang membuat adalah pihak BRI. Tentunya iya. Oke, yang kedua, kenapa tulisan hoax tidak difoto si ibu? Kenapa harus difoto saya? Itu saya masih belum mendalami lagi berkaitan kenapa harus Iya. tulisan hoaxnya adalah di foto dari Bapak AWK. Tentunya itu kan hanya dari rangkaian, ada Bapak fotonya, ada Pak Baskoro juga dari nasabah. Tentunya seperti itu. Enggak, visualisasi Pak, ini di dalam ITE. Visualisasi kenapa itu tulisan, ini ada beberapa hal. Kenapa tulisan hoax itu ada di foto seorang pejabat negara? Kenapa tidak yang bersangkutan? Itu saja. Memang ada desain atau memang atas arahan siapa? Tidak ada pelarangan seperti itu, tidak ada. Ini yang membuat BRI Tabanan atau BRI Pusat atau Dedi Renon Bali. Bapak yang membuat, yang mengedit di mana? Pak Fajar. Izin Pak, kita tahunya dari IG malam Pak ini. Bukan, kan ada pendapat dari ibu nih. Pasti footage pasti dimiliki BRI. Izin Pak, yang dari kita itu video biasa aja, video biasa dari kami, maksudnya dari Bu Komang Ari. Ya iya. Tentu kan Ibu Komang Ari membuat video, ada di tempat lain nggak selain BRI? Nggak ada. Artinya hanya BRI. Footage itu BRI punya Pak.
video itu kan? Iya. Iya, ada pengakuan. Saya ingin tahu aja, yang membuat itu Tabanan atau Renon? Artinya kalau yang saya Kalau baru itu terlanjur. yang saya ketahui tentunya memang ini ada kantor pusat juga ya. Kantor pusat Renon Bukan, kantor pusat itu di Jakarta. di Jakarta. Ya. Tapi itu ada pengiriman, artinya footage dikirim dari sini ke pusat kayak gitu. Sudah biasa. Oke, yang kedua. Jadi pertimbangan apa yang menyebabkan tulisan, saya bicara tulisan dulu nih, tulisan hoax itu tepat ada di depan foto saya. Padahal kita sepakat yang menyebarkan hoax yang salah ibu ini. Kenapa harus ada foto saya? Apakah ada tendensi politik? Apakah ada tendensi ingin mencemarkan nama baik warga negara? Karena di dalam postingan oleh admin saya tidak menyebut nama orang, nama Pak Fajar, nama Bapak, nama pejabat tidak ada di situ. Ini murni institusi ke institusi dan ada pengawasan undang-undang. Bagaimana kalau seandainya foto bapak-bapak bertiga ini dimuat? Anda juga punya hak hukum, saya pun punya hak hukum. Bagaimana tiba-tiba foto ibu kepala misalkan? Ini tidak akan menjadi masalah kalau seandainya hanya foto si ibu aja. Videonya si ibu yang di BRI kan hanya satu kan, tunggal. Yang nomor dua, di sana ada voice over. Ya. Kalau nanti OJK periksa itu, dari awal tentu ada yang merekam. Siapa yang merekam itu? Kok ada kata-kata anggota DPD RI menyebarkan berita hoax? Itu kan ada pelaku. Nggak mungkin gaib dong. Itu sudah alat bukti kedua. Yang nomor tiga, apakah Anda sudah meminta izin kepada anggota DPD RI untuk memakai foto saya sebagai bahan produksi untuk BRI? Mana surat izinnya? Mana surat permohonannya? Saya aja kalau misalkan mau pakai foto seseorang harus ada izin loh. Dan nggak pernah kayaknya kalau ada masalah, karena ini susi. Coba sini bawa surat izinnya mana? Ada orang hukum katanya, tapi nggak ngerti hukum. Nah, nggak bisa jawab. Saya minta izinnya mana? Karena sudah tersebar. Mana izinnya Pak? Pakai foto saya Pak. Saya mau pakai foto Bapak pun besok kalau ada apa-apa, saya akan minta izin Pak. Karena kalau rapat ini, ya ini acara reses, nggak masalah. Tapi kalau sudah penyampaian seperti itu, beda halnya misalkan Pak Fajar. Ini seperti Pak Fajar misalkan dimuat foto Anda di medsos. Pak Fajar melakukan suatu dugaan pelanggaran terkait dengan masalah nasabah bagaimana? Anda punya hak menuntut siapapun. Mana coba? Surat izinnya mana? Bawa sini Pak. Mana ada foto saya dan Anda sudah melakukan pengakuan baru saja itu memang benar dari BRI. Apakah BRI pusat itu urusan saya? Mana suratnya bawa sini? Surat izin dari saya untuk memakai foto saya. Mana Pak? Silakan jawab. Izin berarti. Jadi memang kalau memang izin kan tidak ada izin. Tapi itu kita meng-capture dari IG saja. Harus ada izin Pak. Ya. Harus ada izin dari kita kami. capture, maka dari situ kita capture dan video mungkin seperti itu ya. Saya rasa di setiap, apalagi di urusannya korporat sama berhubungan dengan lembaga negara, saya rasa itu harus ada. Kalaupun itu di capture secara sopan, itu harus ada credit title. Makanya sekarang kalau di medsos itu memang foto itu beredar, tetapi karena di sana ada suatu pertama produksi BRI. Kalau foto saya, foto presiden di capture dalam rangka kegiatan sosial kenegaraan nggak masalah Pak. Tetapi selalu ada credit title, sumber tertera. Foto istimewa itu undang-undang jurnalistik. Baca undang-undang pers.
Dan saya merasa tidak pernah mengizinkan memakai itu. Jadi nanti kalau saya akan laporkan ini, siapa yang akan saya laporkan? Pimpinan di sini. Siapa kepala BRI yang tanggung jawab di sini? Reno, siapa? Sebut namanya siapa? Atau di bagian legal? Atau bagian apa yang memproduksi? Nanti kan polisi punya ilmu untuk mengecek itu, Pak. Dan saya akan minta OJK jadi saksi. Ada SOP seperti itu untuk mengirim footage? Ada nggak? Ada nggak SOP? Sudah ada permisi nggak sama OJK? Bisa jawab kan? Ini kelakuan anak buah ibu. Ini begini, kan main. Silakan kalau ada pendapat. Rahajeng semeng, mugi-mugi semeton semua kena akan hidup ini kau tekan. Semua anak bangsa memikirkan kepentingan bangsa ya. Ada Pak Senator, OJK dan BRI yang semuanya cinta Bali, semua cinta Indonesia. Mungkin komunikasi yang harus kita lebih intensifkan ya. Kalau saya lihat, ini Pak Senator mungkin saya bisa sampaikan dulu. BRI ini sebenarnya termasuk bank himbara yang sangat cinta Bali. Kami melihat dari LDR-nya, mereka kredit ke Bali itu sangat tinggi, termasuk yang terbaik di antara himbara. Sehingga mungkin ini juga bisa menjadi catatan bahwa positif bahwa mereka memang juga berkontribusi terhadap kemajuan Bali. Itu yang pertama. Nah, masalah hubungan konsumen dengan POJK ini tentunya seperti hubungan dimanapun pasti ada kadang ada konsepnya ya. Tetapi Pak, sebenarnya beberapa kali kan kami juga sudah menyampaikan surat ke Pak Tuaji ya, bahwa ada mekanisme internal dispute resolution, kemudian kalau itu dipantau dalam 20 hari, kalau mereka ditangkap di APPK, mereka harus juga merespon, kemudian kalau tidak sepakat pun bisa ada lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Ini kita sudah sampaikan. Namun demikian, Itu Haji, kami juga tidak bisa melarang masyarakat untuk bisa menyampaikan ke seperti Itu Haji, karena Bapak sebagai senator menyerap aspirasi. Namun demikian, kami juga ingat bahwa Bapak itu dulu pernah ya pada saat RDP dengan BDN menyampaikan nih Bapak bahwa saya hanya akan melindungi konsumen yang baik-baik saja. Ini sesuai dengan spirit POJK 6 bahwa strike to direct balance. POJK juga dilindungi, konsumen yang baik-baik saja dilindungi. Waktu itu Bapak menyampaikan, nanti kalau yang ngadu ke saya itu salah, saya juga akan sentil. Dan ini tadi Bapak juga sudah buktikan bahwa Mbak Komang ya, Pak Komang melakukan data yang tidak betul dan juga ini membuat suasana semakin gaduh dan akhirnya Pak Senator juga membuktikan bahwa ketika yang mengadu itu tidak betul juga diberikan semacam hukuman ataupun sentilan. Nah ini saya rasa juga satu hal yang kita catat ya Pak ya. Nah namun demikian boleh kami sampaikan Pak Haji, ini yang mungkin tidak semua memahami ya bahwa pengawasan di kantor OJK Bali itu hanya kepada BPR yang berada di Bali plus bank umum yaitu BPD. Nah untuk bank yang berkantor pusat di pusat itu memang di pengawas pusat, tetapi untuk pengaduan konsumen kita juga tidak pernah menolak. Jadi kalau Bapak Persani berapa kali Bapak kirim surat itu juga kita tidak pernah mengabaikan, selalu kita sampaikan. Nah mungkin bareng-bareng ini BRI, OJK dan DPD ini punya semangat yang sama, sehingga mungkin kita lebih banyak perkuat komunikasi Pak. Mungkin boleh kami usul Pak, kami memahami hak Bapak untuk selalu memberikan masukan terhadap apapun termasuk dari industri jasa keuangan. Namun demikian dengan beberapa kejadian misalnya tadi disampaikan memang di IG ada tulisan Punapi, namun demikian juga teman-teman kemudian main membalas dengan medsos, ini rasa-rasanya mau kemana kita? Padahal ada mekanisme yang baik, kita bisa ada pakai APPK, bisa pakai LAPS, Bapak bisa ke Renon, Pak DPD juga punya hak untuk mau berbicara dengan siapapun. Mungkin ini yang kita kedepankan sehingga kita juga lebih melihat bagaimana berkomunikasi yang lebih
efektif dari kami juga. Mohon maaf kalau ada yang misalnya hal-hal yang tidak pas, dan juga mungkin dari BRI juga kita evaluasi bareng-bareng di mana komunikasi yang kurang tepat, dan juga mungkin mohon maaf Pak Senator mungkin juga dengan adminnya, karena kalau saya lihat ya, saya bertemu dengan Bapak dan kadang-kadang melihat admin yang di IG admin itu kadang-kadang saya agak kadang agak berbeda gitu loh. Jadi mungkin ya itu bareng-bareng, saya rasa bareng-bareng. Jadi matur suwun Pak Senator, ya, moga-moga kita semua nanti lebih punya kepala dingin untuk sambil merenung kira-kira apa yang harus kita lakukan ke depan. Tapi ya satu hal yang kita yakinkan bahwa OJK strike to direct balance dengan POJK 06 melindungi POJK pelaku usaha jasa keuangan dan konsumen, tapi konsumennya pun konsumen yang baik-baik saja. Kalau konsumen seperti Mbak Komang terus terang itu tidak dalam perlindungan OJK, dan juga ini mencemarkan nama baik orang-orang yang selama ini mungkin sudah berusaha memberikan kontribusi yang baik untuk Bali maupun Indonesia, termasuk teman-teman di BRI dan juga di Senator. Mungkin seperti itu Pak Senator, terima kasih. Ada tambahan? Silakan, mau disampaikan sebelum saya tutup. Karena pada kesimpulan. Jadi saya ada tambahan sedikit. Silakan. Jadi pada prinsipnya memang BRI ini tidak pernah menutup mata, bagi uji nggak pernah menutup mata dan selalu terbuka. Kalau memang itu ada hal yang bisa menjadi perbaikan dari kami berkaitan dengan layanan, termasuk dalam hal penanganan pelayanan, tentunya kami selalu membuka hal itu. Gitu. Setiap ada keluhan dari nasabah kami selalu membuka. Bahkan kami punya saluran khusus sebenarnya dalam hal pengaduan nasabah. Artinya kami punya kontak BRI secara resmi 14017, lalu ada 15017. Tentunya dengan nasabah bisa mengadu langsung ke BRI pun kami tentunya ada SOP yang harus kita jalankan. SOP yang mana bisa kita selesaikan dalam kurang lebih 10 hari biasanya. Termasuk juga bisa mendatangi kantor cabang BRI dengan kita input ke sistem kami yang namanya Precare. Nah, tentunya adalah istilahnya saluran-saluran yang selalu kami sampaikan juga kepada nasabah. Memang untuk yang kaitan dengan Ibu Komang hari ini tidak pernah ada pengaduan sama sekali ke kita, gitu. Namun demikian pengaduan ini kan melalui wajib AWK, gitu. Nah, di samping itu memang kami pun membuka juga, gitu. Artinya kalau memang ada pengaduan itu dari luar, kami mempersilahkan itu. Tapi diharapkan dan kami sangat berharap banyak bahwa bisa disampaikan juga kepada BRI dengan cara yang lebih baik, dengan lebih elok mungkin seperti itu ya Bu ya, yang tidak mengganggu secara citra maupun reputasi kami di BRI gitu. Selanjutnya juga memang kami pun masih mempunyai hak juga gitu dalam hal terdapat permasalahan yang sifatnya mengganggu secara reputasi maupun citra, kami pun berhak untuk melakukan penyelesaian melalui saluran hukum seperti itu. Mungkin itu bisa saya sampaikan. Ya. Terima kasih. Kesimpulan dari pertemuan ini tidak akan Ibu Kepala, saya tadi sudah dapat info bahwa urusan masalah BRI adalah masalah pusat. Sesuai dengan ya, maksudnya tetap dibantu, ya, jadi kita sudah memahami. Yang pertama, staf hukum Bu Dayu segera panggil OJK Pusat dan BRI Pusat ke kantor saya di Senayan. Agendakan di masa sidang bulan Agustus. Tadi sudah ada pernyataan pertama yang kita dapatkan tadi bahwa memang benar Ibu Komang Ari ada satu sumber saja tentang masalah video ya. Ini kita fokus sama video ya. Kalau yang lain udah oke lah. Yang nomor dua, terkait sudah ada pengakuan di hadapan pimpinan OJK kalau memang itu diolah mungkin oleh tim dari Bali atau dari Nusantara. Jadi itu materi yang akan kita rapatkan di Jakarta. Yang kedua, pada hari ini saya masih belum mendapatkan jawaban dari pihak BRI tentang izin penggunaan foto saya sebagai warga negara Indonesia. Ya, saya belum mendapatkan jawaban pada hari ini. Izin lewat media apapun, surat, sosial media, DM dan sebagainya. Tolong bapak-bapak kalau ini kan perhatikan.
Kan saya dulu, saya ini udah final ini. Kalau nggak usah datang. Nggak usah datang keluar ruangan. Ini karena saya host di sini. Tolong dilatih. Diam aja, perhatikan aja saya ngomong. Nanti kalau ngobrol sebentar. Ya, coba itu sorot itu. Sorot enggak. Pada hari ini saya belum mendapatkan suatu ini jawaban. Nanti Bapak sebagai pimpinan, Pak siapa namanya? Saya Seni. Pak Seni. Ya. Pak Seni, nanti saya akan kirimkan surat Siapa? untuk dijawab Pak mengenai masalah pemakaian footage foto saya. Ada dua yang tolong dijawab. Tentang masalah tulisan hoax itu, apa yang melatar belakangi? Yang nomor dua, saya minta izin dari saya sebagai warga negara Indonesia dan saya sebagai pejabat negara yang dilindungi Undang-Undang MD 3 tentang pemakaian foto itu. Ya. Izinnya mana, kapan gitu ya? Tolong dijawab secara resmi oleh BRI. Jadi ini adalah urusan lain ini Pak. Ya, yang tadi sudah ada. Ibu Komang Ari ya, saya tegur hari ini. Kalau saya mau laporkan Anda sebentar sore pun bisa. Ya, jadi Anda belum bebas. Perbuatan Anda sangat tidak patut. Saya kecewa karena Anda orang Bali yang seharusnya menjunjung tinggi Trikaya Parisuda. Ya, ini berat ini masalahnya nih. Apalagi dengan bukti-bukti yang disampaikan oleh BRI tadi. Berat ini Anda. Ya. Saya belum memutuskan apakah melaporkan Anda atau tidak. Masih saya simpan di saku saya. Ya, ini pelajaran dan tentunya Ibu terkait dengan masalah ini, artinya dari tim hukum DPD admin tentu akan ada SOP baru dalam menerima aspirasi. Ya, ada pelajaran dari kasus ini. Ya. Kemudian yang selanjutnya saya minta, ini mohon maaf sekali, sesuai dengan kewenangan saya, karena ada ratusan ribu konstituen saya yang tidak terima foto saya, pendukung saya, keluarga besar saya di Bali. Ya, mohon maaf, pejabat-pejabat terkait akan saya rekomendasikan untuk pemindahan dari unit yang sekarang. Pejabat-pejabat yang ada di sini, silakan, ya, staf hukum, saya tanda tangani, direkomendasikan untuk diganti dengan SDM yang lain. Kemarin ada permintaan untuk bisa berkarir, mungkin bantu ke Indonesia Timur, ada 3 provinsi Papua baru, ada pembukaan di IKN. Saya sebagai mitra dari kementerian untuk IKN. Ya. Jadi siapapun yang terlibat di sini, hak konstitusi saya sebagai pengawas undang-undang, saya akan rekomendasikan pencopotan. Tidak boleh lagi berada di unit di Provinsi Bali. Apakah mau besok, apakah mau tahun depan, itu urusan saya dengan eksekutif. Jadi kita tidak melindungi hal tersebut. Ya, tolong dibuatkan semua sama seperti yang saya lakukan dengan imigrasi, dengan kantor-kantor kanwil yang lain. Selanjutnya, rencana demonstrasi dari pihak yang berkeberatan terhadap hal ini ke kantor BRI, baik di Tabanan maupun di Renon, tolong dipending dulu. Tolong organisasi-organisasi yang ada yang akan demo ke OJK, kemudian ke BRI, Renon maupun Tabanan, perintah saya hari ini ditunda. Karena kita sedang menunggu surat dari pusat. Ya, itu hak masyarakat untuk bisa membela pemimpinnya. Kalaupun itu terjadi, saya akan minta sama tim hukum, tolong demonstrasi atau aksi itu difoto dengan baik,
ada perizinan yang baik, sehingga menjadi bukti pejabat-pejabat yang saya akan rekomendasikan keluar dari Bali itu akan menjadi contoh bahwa mereka tidak mendukung stabilitas di Bali. Mereka berlawanan dengan tokoh-tokoh penglingsir Bali. Walaupun besok sudah dapat izin dari kepolisian, tolong difoto dengan baik, aksinya simpatik, silakan. Sekedar bawa spanduk, sekedar orasi boleh, sebut nama-namanya boleh, ya. Silakan itu. Ada 3 kantor itu, Tabanan, WRI Denpasar, dan kantor OJK ini. Silakan, itu hak masyarakat dari para pendukung. Keputusan saya selanjutnya yang terakhir, kita akan buka posko pengaduan nasabah BRI. Tolong disiapkan layout, per hari ini akan saya approve. Saya minta posko pengaduan BRI ini untuk bisa diposting di setiap waktu masa sidang. Ya, silakan di medsos, di koran, di TV atau di mana. Ya, silakan diposting, tolong layout yang bagus, isi logonya, pengaduan tentang apapun. Cantumkan sosialisasi tentang tindak pidana korupsi, cyber pungli, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, saya masih akan ada pertimbangan. Pak Zani ya, Pak Zani, ke depan, mohon maaf Pak, kalau saya melihat Pak Zani secara gestur cukup baik, ya. Ke depan kalau ada rapat dengan saya, bahwa tim yang baru, saya nggak berkenan dengan mereka. Paham Pak? Saya sebagai hosting rapat, saya berhak memilih siapa yang saya ajak bicara. Ya, 4 orang ini jangan pernah ada lagi dalam list rapat saya. Saya akan rekomendasikan pemindahan. Hak saya Pak. Ya, tolong dibantu nanti. Kalau berkarir di 3 provinsi Porda baru di Papua maupun di IKN atau mungkin di luar Pulau Bali dan Jawa. Staf ya, staf hukum. Kalau ada rapat dengan BRI, saya kunjungan kerja ke sana. Besok ada kegiatan CSA Award bagaimana? Intinya orang-orang ini tidak boleh ada di dalam ruangan rapat saya, karena saya tidak berkenan. Pak Sandi, kita akan bicara lagi. Nanti kita akan berbicara, saya undang atau gimana, terkait dengan rencana pelaporan hukum untuk tim yang sudah mengedit-edit, mengotak-atik foto DPD bagaimana. Ya, nanti saya masih akan komunikasi juga bagaimana. Saya nggak perlu ke Polda Pak, karena saya pejabat negara, langsung ke Mabes saja. Jadi jangan agak sibuk bolak-balik. Caranya, kalau mau cari orang itu untuk pindah dari Bali Pak, buat demo kantornya, laporin hukum. Saya cuma butuh 1 aja laporan kertas. Itu kan dipertimbangkan Direktur Utama, Komisaris Utama, BUMN. Ini saya masih belum pakai ini di Soekarno Center. Saya masih pakai DPD. Saya tidak bicara sama menteri. Jangan buat gaduh. Ya, kita akan komunikasi Pak. Di antara di sini secara gestur saya hargai Bapak. Surat nanti untuk perpindahan saya akan tembuskan, tapi bersifat rahasia Pak. Rekomendasi saya. Ya. Saya rasa demikian. Untuk ke depan kita akan nanti update ya, Ibu. Kita akan Ibu Pak Budi ya, terima kasih. Kita akan update perkembangan semua. Dan tolong sosialisasikan hal ini nanti dari kami juga akan ke semua himbaran PPR juga sama Mas Tunggal. Kita akan jaga benar ini semua. Dan sekarang tujuan saya cuma ngademin aja Bu, pendukung aja, ngademin aja. 742.000 pendukung saya di Bali. Saya ngademin aja dulu. Saya tahan dulu seperti itu. Ya, saya rasa demikian. Ya, nanti akan kita tidak lanjuti di pusat. Kita akan kabari. Nanti akan saya sampaikan. Kalau Pak Zadi nanti perlu mendampingi pejabat pusat, karena saya juga akan ke OJK pusat Pak. Akan pengawasan di sana. Nanti silakan. Nanti datang aja ke Jakarta. Ya. Saya rasa demikian. Terima kasih. Matur suksma. Selamat siang.